Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang masih tentang ini Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang buka suara ini. Dudung minta Bahar Smith dan Rizik tak usah macam-macam ya. Ini pernyataan juga yang sangat kontroversi. Ini yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Langsung saja kita bacakan. Dudung minta Bahar Smith dan Rizik tidak usah macam-macam. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman meminta Bahar Smith dan Rizik Syihab tak berbicara macam-macam. Dudung pun menyarankan kedua tokoh agama itu melaksanakan ibadah dengan baik. Coba kalau Habib Smith itu nggak usah ngomong macam-macam, sudahlah. Rizik juga pulang dari sana Arab Saudi, sudah nggak usah macam-macam. Ibadah yang baik, berbuat yang baik, nggak usah ngata-ngatain, kata Dudung dalam Coffee Morning di Mabes AD Jakarta. Dudung mengingatkan kepada semua pihak untuk mempunyai hati, ucapan, dan pikiran yang bersih. Menurutnya, jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, perbuatan jelek kepada orang lain pasti akan mendapatkan balasan buruk pula. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya identik dengan apa yang kita perbuat ke orang lain. Kalau kita baik, kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja, pasti akan ada balasannya, ujarnya. Dalam kesempatan ini, Dudung berbagi pengalaman berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya Jokowi tidak pernah membicarakan atau menjelek-jelekan seseorang. Selama saya ngobrol sedikit pun, beliau tak pernah menjelekkan orang. Itu hebatnya presiden. Memaki orang, membicarakan orang yang jelek-jelek. Beliau tidak pernah, hatinya bersih sekali. Makanya Tuhan takdirkan beliau jadi presiden, kata Dudung. Ya. Ya, sobat sekalian, ya. Jadi memang statement yang disampaikan oleh Jenderal Dudung ini juga patut dikritisi juga ya, tentang HBS dan HRS itu jangan macam-macam ya. Nah, apa maksudnya jangan macam-macam ya? Tidak kalau mereka misalnya tidak berbicara ataupun berkomentar atau pulang dari Arab, itu mereka kalau tidak macam-macam tidak dipenjara, misalnya kan seperti itu ya kan. Nah, kita lihat ya, tidak macam-macamnya ini bagaimana. Kalau kita melihat HRS Habib Rizik Syihab ya, itu kan dipenjara karena melakukan kerumunan ya, which is atau di mana aktivitas kerumunan itu juga dilakukan oleh pejabat, termasuk oleh presiden ya. Pelanggaran itu berulang kali dilakukan oleh presiden ya. Ketika Habib Rizik Syihab itu melakukan dan itu acaranya juga tidak bermaksud memberikan kerumunan, karena acaranya adalah maulid ya. Kemudian ketika HRS mengadakan acara langsung dikriminalisasi dengan alasan kerumunan. Tetapi ketika ya kalau kita konsisten untuk mempidanakan orang yang berkerumunan, seharusnya presiden juga bisa dipidanakan karena sama-sama melakukan kerumunan ya, berapa kali itu melakukan kerumunan ya. Tetapi kan ya inilah Anda bisa nilai sendiri ya, apakah keadilan itu bisa saat ini tegak dengan seadil-adilnya kan atau tidak. Nah, kemudian HRS juga dipidanakan terhadap kasus berita bohong, hoax ya, tentang penyampaian kabar kesehatan beliau. Alhamdulillah saya sehat ya. Itu pun dikenakan pidana berita hoax dengan disangkakan kabar hoax dan dipindahkan sesuai undang-undang pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana ya, yang menerbitkan keonaran. Nah, ini juga patut dipermasalahkan ya, keonaran yang mana ya.
Nah, ternyata setelah dilihat keonaran adalah keonaran di media sosial ya, coba bayangkan. Dan dalam hukum keonaran di media sosial itu tidak pernah tidak masuk dalam istilah hukum gitu ya, keonaran ya. Dan HRS dihukum karena itu ya. Dan pada prosesnya kan ternyata dihukum 4 tahun HRS, kemudian ada direvisi atau dipotong hukumannya menjadi 2 tahun karena memang hakim menilai tidak ada keonaran ya. Dan yang menjadi patut dipertanyakan, kalau tidak menimbulkan keonaran ya kenapa tidak dibebaskan saja HRS ya. Ya itu ya. Dan ya sobat sekalian, seseorang memberitakan kabar kesehatan itu tidak ada kewajiban gitu ya. Kalau semua orang ini diterapkan, akan jutaan orang masuk penjara gara-gara menyampaikan berita yang tidak menyampaikan berita terhadap kesehatannya ya. Padahal pada waktu awal-awal tentang berita ini banyak juga ya pejabat itu yang kena COVID tetapi tidak memberitakan kesehatannya ya, ataupun memberitakan kesehatan tetapi tidak benar atau hoax ya. Nah, itu kalau konsisten itu banyak sekali orang yang masuk penjara ya untuk menerapkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong yang menerbitkan keonaran ya. Ini tidak pernah dikenal dalam hukum tentang keonaran dalam media sosial ya. Itu untuk HRS. Kemudian untuk HBS yang juga disinggung oleh Jenderal Dudung adalah bagaimana beliau itu saat ini sedang ditahan ya. Nah, pertanyaannya ditahan dalam kasus apa ini juga tidak jelas ya. Jadi pertanyaan macam-macam ini juga tidak jelas juga macam-macamnya yang mana. Karena apa yang dilakukan oleh misalnya HBS atau Habib Bahar bin Smith itu mengkritik Jenderal Dudung mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Itu adalah kritik yang disampaikan ya sebagai bagian dari tugas Habib Bahar sebagai ulama gitu ya. Ulama gitu ya. Dan wajar jika seseorang atau sivil ataupun ulama itu melakukan kritik terhadap sesuatu yang dilihatnya sebagai amar ma'ruf ya, nahi mungkar ya. Ada kemungkaran yang harus dicegah ya. Dan itu sudah hal kewajibannya dalam ulama. Apa yang salah gitu. Dan konon setelah ditarik ke sini ternyata juga dipermasalahan tentang kabar Habib Bahar bin Smith itu juga terkait laporan seseorang terkait berita bohong ya terhadap kasus kilometer 50. Nah, ini juga dipermasalahan juga kabar bohong yang disampaikan dalam ceramah itu yang mana gitu. Sedangkan apa yang disampaikan HBS itu ya sesuai apa yang sudah ada di fakta yang sudah ada tersebar di khalayak ya tentang bagaimana kondisi 6 laskar syuhada EPI yang dalam kondisi tubuhnya yang mengenaskan ya. Ya semoga mereka diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada ya. Nah, itu sebenarnya kabar hoax yang mana gitu ya. Kabar hoax yang mana, sedang itu sudah diungkapkan juga dalam buku putih yang disampaikan oleh tim TP3 ya. Nah, sobat sekalian, ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung ya haruslah bisa memberikan ya sebagai seorang pejabat TNI harus bisa memberikan statement yang bisa menyegarkan ya tentang kasus statement beliau tentang Tuhan bukan orang Arab ini yang sudah lama berlarut-larut ya. Seharusnya seorang pejabat kan harus bisa menggandeng ataupun mengharmonisasikan TNI dengan rakyat, hidup damai, sejahtera, saling bekerja sama ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, ketika ada permasalahan seperti itu ya seharusnya Jenderal Dudung sejak awal harus segera mengklarifikasi ya. Minta maaf kalaupun beliau mempunyai argumentasi sendiri tetapi minta maaf dulu ya karena kadung pernyataan tersebut melukai sebagian umat Islam ya. Itu kemarin kan dilaporkan umat Islam
aktivis ulama Habaib melaporkan Jenderal Dudung ke Pos Pomat karena memang tidak ada penindaklanjut ya. Nah, ini kan karena akibat tidak cepatnya segera untuk mengklarifikasi dan meminta maaf agar untuk menciptakan harmonisasi antara rakyat dan TNI itu menjadi lebih baik. Sama seperti kalau kita melihat apa yang disampaikan ketika salah ya, misalnya apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi yang tentang Cirebon, langsung dia klarifikasi dengan baik di media, terus minta maaf, udah clear gitu ya. Dan setelah itu cobalah membangun hubungan yang baik dengan rakyat ya. Rakyat itu tuh harus didangkul, bukan KST yang dilangkur ya, kelompok separatis teroris di Papua yang dirangkul ya. Nah itu sudah di uh, revisi oleh Menko Polhukam bahwasanya KST itu kelompok separatis teroris Papua itu bukanlah saudara yang harus dirangkul ya. Jadi sobat sekalian jelas ya bahwasanya apa yang disampaikan bahwasanya HBS dan RS kalau tidak macam-macam beribadah di rumah itu aman saja ya, itu patut dipertanyakan ya. Tugas mereka itu adalah tugas mereka sebagai ulama ya, dan tugas Jenderal Dudung yang sebagai Jenderal TNI yang harusnya bisa mengayomi rakyat dan juga menjalankan tupoksinya sesuai dengan tugas pokok TNI yang termaktub dalam Undang-Undang pasal 34 tahun 2004, pasal 7 ya, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 pasal 7, tugas TNI itu sudah jelas. Kalau semua orang sudah menjalankan aktivitasnya, tugas tupoksinya masing-masing itu akan clear ya, akan clear dan cobalah membangun hubungan yang harmonis antara rakyat dan juga TNI ya, karena rakyat TNI itu lahirnya juga dari rakyat ya, mereka juga digaji dari uang pajak rakyat ya, harusnya bisa merangkul dan mengharmonisasikan dan membangun hubungan baik ya, bukan menciptakan suasana permusuhan ataupun mencari-cari musuh ya kan. Dan seharusnya lebih banyak menggandeng rakyat yang merupakan komponen ataupun bagian dari anak bangsa yang harusnya dirangkul dan juga saling mengharmonisasikan satu sama lain. Ya itu ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.